وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita telah menyelesaikan dua pondasi dalam agama kita. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Kemudian kita akan masuk pembahasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah lalui panjang lebar pembahasan tentang mengenal agama, dan agama Islam itu nanti terbagi menjadi tiga. Ada namanya Islam, ada iman, ada ihsan. Dan kita sudah panjang lebar membahas tentang agama Islam ini. Kita akan masuk di pondasi yang ketiga, dan nanti tiga pondasi itu yang akan ditanya di dalam kubur kita. Nanti malaikat akan bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu. Kemudian yang ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu. Maka kita akan masuk ke poin atau pondasi yang ketiga. Penulis, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, beliau mengatakan al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dulu matanya. Wa huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan beliau itu adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashim min Quraisy, dan Hashim itu dari orang Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy itu termasuk dari orang Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil, anak dari Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus sholati wassalam. Semoga keselamatan dan salam tercurah kepada mereka. Walahu minal umri 63 sanatan, dan Nabi Muhammad itu umurnya itu 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, dari 63 tahun itu terbagi menjadi dua. 40 tahun sebelum kenabian, wa thalathun wa ishruna nabiyyan rasula, dan 23 tahun Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Nubi'a bi Iqra, Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan diturunkan surat Iqra. Wa ursila bil Mudaththir, dan Rasulullah diangkat menjadi rasul dengan diturunkan ayat Al-Mudaththir. Wa baladuhu Makkah, dan tempat tinggal Rasulullah itu adalah Mekah. Wa hajara ilal Madinati, dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Ba'athahu Allahu bin nadharati an syirki, Allah mengutus Rasulullah sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhidi, dan mengajak kepada tauhid.
Nanti insya Allah ini yang berkaitan dengan dakwah beliau akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Jadi intinya kita sedikit belajar tentang sejarah beliau, mengenal sedikit tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dan biasanya nanti sejarah Rasulullah itu sering dinamakan dengan sirah nabawiyah. Sejarahnya Rasulullah itu sering dinamakan dengan sirah nabawiyah. Sirah itu perjalanan hidup. Ada juga nanti istilah namanya manaqib. Manaqib itu dari manqobah, kedudukan atau kemuliaan. Bisa juga nanti kitab-kitab manaqib itu bicara tentang sejarah, tetapi mengedepankan kepada kemuliaannya, keutamaannya. Sedangkan kalau sirah itu menjelaskan tentang biografi secara total, secara lengkap, itu namanya sirah. Sedikit kita bicara tentang sirah Rasulullah SAW supaya kita sedikit mengenal tentang beliau. Yang pertama kita akan mempelajari tentang nama beliau. Nama beliau Nabi Muhammad itu namanya yang dikenal. Jadi kalau orang Arab itu mereka itu punya nasab. Nasab itu silsilah keluarga, silsilah bapak, bin itu namanya nasab. Dan nasabnya Rasulullah itu nanti terbagi menjadi 3. Nasabnya Rasulullah itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, nasab yang disepakati para ulama. Nasab yang disepakati oleh para ulama, yaitu antara Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan itu sepakat ulama akan benarnya nasab itu. Kemudian yang kedua, nasab yang di dalamnya ada khilaf, walaupun khilafnya nggak panjang, tapi ada khilaf, yaitu antara Adnan sampai ke Ismail. Antara Adnan sampai ke Ismail. Kemudian yang ketiga, nasab yang khilafnya panjang sekali, yaitu di atasnya setelah Ismail sampai ke Nabi Adam. Dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Adam. Itu nasabnya Rasulullah. Jadi nasabnya Rasulullah itu dibagi sama para ulama menjadi 3. Nasab yang disepakati itu sampai ke Adnan, sehingga nanti orang Arab Mekah itu nanti sering dinamakan dengan Adnaniyin. Orang Arab Adnaniyah. Sepakat. Nanti naik lagi, nanti dinamakan dengan Qahtoniyin. Orang-orang Arab Qahtoniyin. Jadi ada Adnaniyah, ada Qahtoniyah. Atau nanti sama mereka itu dibagi menjadi Arab itu menjadi 3. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'rabah, ada Arab Ba'idah. Itu nanti orang Arab, nanti kita bahas sendiri masalah itu. Jadi intinya kita belajar tentang nasabnya Rasulullah. Nasabnya Rasul itu ada 3. Dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Ini sepakat. Dari Adnan sampai ke Ismail. Nabi Ismail ini terjadi khilaf sedikit. Kemudian dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Adam, itu khilafnya panjang di antara para ulama. Tetapi intinya itu Nabi Muhammad itu nasab terbaik di bangsa Arab. Rasulullah itu orang yang nasabnya terbaik. Sampai dalam sebuah riwayat dalam hadis Muslim dari Wathilah bin Asqa mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah itu telah memilih Kinanah dari anak keturunan Nabi Ismail. Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kinanah nanti terpecah banyak keturunannya itu. Kemudian Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Quraisy nanti banyak keturunan. Di antara keturunan Quraisy itu adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih saya dari anak keturunan Bani Hashim. Sedikit kita bicara nasabnya beliau. Nasab yang disepakati oleh para ulama, ini saya sebutkan di kitab-kitab sejarah. Nasab yang disepakati itu namanya beliau Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Nanti kita sebutkan Abdul Muttalib itu namanya Syaibah. Bin Hashim, Hashim itu nama aslinya Amr. Bin Abdi Manaf, Abdi Manaf itu aslinya Mughirah. Bin Qusay
Qusay itu nama aslinya Zaid. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah. Namanya Mudrikah itu Amir. Bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, itu sampai ke Adnan. Itu yang nasabnya ulama sepakat. Nasabnya seperti ini. Nah, kita nggak boleh ajari semua karena panjang sekali kalau kita pelajari satu persatu. Kita nanti akan mempelajari 4 saja. 4 orang yang akan kita pelajari: Nabi Muhammad, bapak beliau, kakeknya, buyutnya. Itu siapa? Aslinya itu Nabi Muhammad itu kalau kita ambil 3 saja atau 4 lah, 4 nama. Yang sering dikenal itu kan Rasul itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu yang paling terkenal. Atau kalau kita sambung lagi namanya bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu nama yang terkenal, namanya Rasulullah yaitu. Namun itu enggak semuanya nama asli. Tidak semuanya itu nama asli. Ada beberapa nama panggilan. Jadi Muhammad bin Abdullah, kalau Abdullah itu nama asli. Kemudian ketiga itu bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya Syaibah, Syaibatul Hamdi namanya itu. Bin Hashim, Hashim itu namanya Amr. Bin Abdi Manaf, Abdi Manaf itu namanya Mughirah. Berarti kalau nama-nama aslinya kita pakai nama asli, bukan nama panggilan yang terkenal. Kalau panggilan terkenal kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu kan yang terkenal. Tapi kalau kita pakai nama aslinya berarti Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Amr bin Mughirah. Itu nama yang asli. Nama yang asli seperti ini. Tapi kalau nama yang panggilan yang terkenal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu terkenal. Itu terkenal. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu dulu. Kita pelajari satu persatu sedikit, kita kenal supaya kita itu faham. Kita ambil yang paling tinggi saja atau buyutnya Rasulullah, namanya Hashim. Hashim itu nama aslinya itu Amr. Dinamakan dengan Hashim karena dia itu yang pertama kali Hasyamat Thalid. Yang pertama kali menghasyamah syarid. Hasyamah itu memecah. Maksudnya apa? Dia itu pertama kali yang membuat bubur ketika musim paceklik besar waktu itu. Sehingga bubur itu dibikin, dimasak jadi gandum atau gantung-gantung yang masih bijian itu dimasak kemudian jadi bubur. Itu pertama kali dia. Dan dia ini, Hashim ini termasuk orang yang paling dicintai sama bangsa Arab. Kenapa? Karena dia itu yang pertama kali membuat sebuah perjalanan safar dagang. Sehingga sering kita dengar rihlatas syita iwas saif, perdagangan musim panas dan musim dingin, ke Yaman sama ke Syam. Itu yang pertama kali nanti membuka jalan itu adalah Hashim ini. Kebiasaan orang-orang zaman dulu itu, orang-orang sebelum datangnya Hashim, orang zaman dulu itu ada istilah namanya i'far. Ada istilah di mereka itu namanya i'far. I'far itu apa? Bagi orang-orang miskin yang gak punya makanan, tidak punya minuman, gak punya pekerjaan, tidak ada keluarga yang bantu dia, itu nanti mereka itu keluar dari kampung, kemudian nanti mendirikan tenda untuk keluarga, kemudian mereka itu di situ sampai mati, mengasingkan diri. Kebiasaan mereka. Kenapa? Karena memang bangsa Arab itu gersang, nggak ada bisa dimakan. Akhirnya Hashim ini orang kaya, dia itu pedagang. Ketika dia melihat kaumnya itu seperti itu, banyak orang yang mati yang mengamalkan i'far. Akhirnya beliau itu mengatakan, setiap rumah pilih orang yang masih muda, akan saya ajari cara dagang.
Setelah itu apa? Dikumpulkanlah anak-anak muda, setiap rumah itu ada muda, diajak sama Hashim untuk berjalan dagang. Musim panas, musim dingin, ke Yaman dan ke Syam. Sampai akhirnya itu nanti yang pulang dagang harus membantu kaumnya, membantu keluarganya. Setelah itu sampai orang Arab itu ekonominya naik karena perdagangan mereka. Sampai Allah sebutkan dalam surat itu kan rihlatas syita'i was-shaif. Ini pertama kali yang membuat perjalanan itu namanya Hashim. Sehingga Hashim itu orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani sama bangsa Arab. Dan kebiasaan orang Arab ini, kebiasaan orang Arab itu, kalau ada seorang tokoh itu, maka yang dicari sama bangsa Arab penggantinya itu pasti anaknya, tidak bisa diganti. Mereka kalau sudah mencintai si Hashim, maka mereka itu tidak bisa diganti kecintaan mereka. Mereka itu tidak bisa diganti. Hashim itu nggak bisa diganti. Pasti yang bisa ganti siapa? Anak keturunan dia itu. Sehingga anak laki-laki itu penting sekali bagi bangsa Arab. Kenapa? Karena anak itu yang bisa melanjutkan wibawa mereka, dan itu nggak bisa diganti. Suatu ketika, ini ceritanya itu, Hashim itu sedang melakukan safar perjalanan dagang ke Syam. Ketika dari Mekah sampai ke Syam itu melewati Madinah. Maka di Madinah, ketika sampai di Madinah, dia istirahat di Madinah. Kemudian dia itu rupanya menikah dengan seorang wanita Madinah, namanya Salma binti Amr. Namanya Salma binti Amr dari kabilah Bani Najjar. Setelah itu beberapa hari tinggal di situ. Sampai akhirnya setelah selesai, kemudian nanti dia itu melanjutkan safar sampai ke Palestina. Rupanya di Palestina itu meninggal dunia, yaitu Hashim itu meninggal dunia. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, dia itu diganti sama adiknya. Kepemimpinan di bangsa Arab itu dia diganti sama adiknya. Adiknya itu namanya Muthalib. Adiknya itu namanya Muthalib. Muthalib itu saudaranya Hashim, anaknya Abdi Manaf. Sehingga bahwa diganti kepemimpinan Hashim itu sama adik dia itu namanya Muthalib. Tapi bangsa Arab itu nggak bisa hatinya itu pindah ke Muthalib, nggak bisa. Tetap mereka itu cintanya kepada Hashim, dan mereka itu mencari siapa penggantinya Hashim. Rupanya anak-anaknya Hashim itu nggak ada yang laki-laki yang hidup, yaitu yang menjadi pengganti itu nggak bisa dijadikan sebagai pengganti, itu nggak ada. Dan mereka pun tidak hatinya itu nggak condong kepada Muthalib. Akhirnya suatu ketika itu Muthalib itu mendengar kabar bahwasanya Hashim itu menikah dengan orang Madinah, dan dalam pernikahan itu melahirkan anak laki-laki. Akhirnya Muthalib itu pergi ke Madinah mencari berita tentang anaknya Hashim. Sampai akhirnya itu mereka, yaitu ketika sampai ke Madinah itu tanya sama mereka, mana di antara orang sini yang namanya Salma binti Amr? Akhirnya ditunjukkan tempatnya di sana. Akhirnya didatangi sama Muthalib. Benar nggak kamu itu namanya Salma? Benar. Benar nggak Hashim itu pernah melakukan safar dagang kemudian istirahat di tempat ini, yaitu di tempat Madinah? Dia mengatakan benar. Benar nggak kamu itu menikah dengan Hashim? Dia mengatakan benar. Kemudian mengatakan lagi, benar nggak kamu itu punya anak laki-laki dari anaknya Hashim? Dia mengatakan iya. Namanya siapa? Namanya itu Syaibah, Syaibatul Hamdi. Syaibah itu orang yang kayak orang tua. Syaibah itu yaitu orang yang rambutnya itu beruban, yaitu karena Hashim itu ketika dilahirkan rambutnya itu putih. Rambutnya itu putih sehingga dinamakan dengan Syaibatul Hamdi. Setelah itu dilobi sama Muthalib, wah ibu, saya akan membawa putra kamu itu untuk pulang ke Mekah, karena dia akan melanjutkan wibawa bapaknya. Dia itu akan melanjutkan tentang kepemimpinan bapaknya. Ibunya nggak mau. Sampai akhirnya terjadi diskusi lama, sampai akhirnya ibunya itu setuju. Ketika setuju, maka dia pulang sama Muthalib itu, dia pulang ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, orang-orang itu tanya, wahai Muthalib, ini siapa ini? Maka Muthalib mengatakan, ini budakku. Ini budakku. Dan orang-orang mengira itu budaknya. Sampai akhirnya nanti Syaibah itu dipanggil dengan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Budaknya Muthalib. Muthalib itu nama paman berarti itu. Nah, tapi ini julukan yang keliru sampai akhirnya terkenal, sehingga nama Syaibah itu hilang. Nama aslinya itu Syaibah itu hilang. Setelah itu nanti dikenal dengan nama Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Padahal itu bukan budaknya Muthalib, tapi itu adalah keponakannya Muthalib. Sampai akhirnya nanti ketika sudah dewasa, ketika Muthalib itu meninggal dunia, maka nanti Abdul Muthalib itu yang melanjutkan kepemimpinan bapaknya. Setelah itu Abdul Muthalib itu nanti menjadi tokoh penting di bangsa Arab. Dan itu dinamakan dengan, tadi kita sebutkan namanya itu Syaibatul Hamdi. Namanya itu Syaibah. Dinamakan dengan Syaibah, atau yang dikenal dengan julukan namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini ketika dia itu menjadi seorang pemimpin, maka dia itu pernah bernazar. Abdul Muthalib itu pernah bernazar. Nazarnya itu, nanti kalau Allah memberikan saya 10 anak laki-laki yang menjaga saya, karena mereka itu yang diharapkan itu anak laki-laki untuk berperang dan yang lainnya. Kalau Allah mengaruniakan kepada saya anak laki-laki 10, maka akan saya undi satu dari 10 anak saya, kemudian nanti akan saya korbankan untuk berhala, disembelih untuk berhala. Sampai akhirnya apa? Pas genap 10, ketika punya laki-laki 10, nanti Abdul Muthalib itu sadar, ingat akan nazarnya. Akhirnya dia itu bingung terhadap nazarnya. Tapi karena dia sudah bernazar, tetap akan dijalankan. Akhirnya setiap nama anaknya itu ditulis, anaknya laki-laki itu tulis namanya di anak panah. Sampai genap 10, termasuk anak yang paling dia cintai, namanya Abdullah. Abdullah itu adalah anak yang paling dicintai sama Abdul Muthalib. Dan bangsa Arab itu semuanya sangat mencintai Abdullah. Maka itu orang itu berharap pengganti Abdul Muthalib itu Abdullah. Jadi Abdullah itu orang yang paling dicintai sama bapaknya dan kaumnya. Akhirnya ketika diundi itu keluar nama Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, enggak, kenapa harus Abdullah itu? Enggak bisa. Akhirnya diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah lagi. Abdul Muthalib enggak mau. Akhirnya diundi lagi, keluar Abdullah lagi sampai 10 kali. Akhirnya bingung dia itu. Setelah itu dia kumpulkan kabilah-kabilah Arab. Setelah itu dia ajak diskusi, bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mungkin menyembelih Abdullah, putra yang paling saya cintai. Akhirnya ada salah satu kabilah mengatakan, wahai Abdul Muthalib, bagaimana kalau seandainya setiap muncul nama Abdullah diganti dengan 10 ekor unta, disembelih nanti dibagi kepada fakir miskin. Akhirnya beliau mengatakan pendapat yang bagus. Akhirnya setelah itu dia itu mengganti setiap keluar nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Akhirnya dia itu mengeluarkan 100 ekor unta untuk mengganti nama Abdullah. Setelah itu dia menyembelih 100 ekor unta dibagi kepada jamaah haji, orang-orang yang sedang ibadah di Mekah. Berarti apa? Berarti Abdullah itu orang yang paling dicintai sama bangsa Arab. Tapi rupanya Abdullah itu hidupnya nggak lama. Nanti Abdullah itu dinikahkan sama bapaknya, dinikahkan sama Abdul Muthalib itu dengan wanita yang sangat terhormat. Dan itu nanti menjadi ibunya Rasulullah, Aminah binti Wahab. Itu adalah wanita yang sangat-sangat mulia di bangsa Arab. Nanti ketemu dengan sebenarnya itu, nanti Abdullah itu nanti dinikahkan sama Aminah, nasabnya itu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Itu nanti akan ketemu nasabnya, di atasnya itu ketemu, karena termasuk orang Arab juga, orang Quraisy juga. Setelah itu nanti Abdullah itu menikah dengan Aminah binti Wahab. Dalam pernikahan itu sampai akhirnya nanti Aminah itu hamil. Ketika Aminah itu hamil, maka Abdullah itu melakukan safar dagang. Dia itu berdagang, mau ke Syam waktu itu dagangnya itu. Ketika berjalan sampai ke Madinah, maka beliau itu mampir ke keluarga paman, berarti kholnya itu keluarga ibu dari kakek. Karena memang keluarganya Rasulullah itu kan nanti ibunya itu jalurnya ke Madinah, sehingga Rasulullah itu punya keluarga besar di Madinah. Akhirnya Abdullah itu mampir ke Madinah, mengunjungi keluarga besarnya. Ketika itu Abdullah itu sakit parah, sampai ke Madinah nanti sakit parah, sampai akhirnya nanti beliau meninggal di Madinah dan dikuburkan di Bani Najjar, dikuburkan di situ.
Setelah itu karena Aminah itu suaminya meninggal, maka dia itu sendirian di Mekah. Sampai akhirnya setelah itu nanti lahir Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu lahir dalam kondisi bapak beliau sudah meninggal. Rasul itu lahir dalam kondisi bapak beliau itu sudah meninggal. Sehingga Rasulullah itu lahir dalam kondisi yatim. Tapi Rasulullah itu walaupun yatim, Rasulullah itu masih punya kakek yang sangat cinta sama beliau. Kakeknya itu Abdul Muthalib. Sehingga memang Nabi Muhammad, jadi Aminah itu ketika hamil, karena bapaknya itu, jadi gini istilahnya, kalau kita lah dalam kehidupan berkeluarga itu atau bertetangga itu, ada orang yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai lah itu di kampung. Setelah itu qadarullah dia itu meninggal masih muda, umur masih 25 tahun meninggalnya itu, masih muda itu. Dia punya istri yang hamil. Pasti semua orang itu kasihan sekali dengan anak ini kan itu. Sudah ini bapaknya itu orang yang sangat mereka cintai, meninggal masih muda, dan dia itu punya anak. Maka itu anaknya Abdullah dan anaknya Aminah itu sangat dinanti sama bangsa Arab. Dan mereka itu sangat menunggu kalau seandainya nanti Aminah itu melahirkan anak laki-laki, itu sangat mereka nanti itu. Kenapa? Karena kecintaan orang Arab itu, hati mereka condongnya itu hanya kepada Abdullah. Dan nanti condongnya mereka ya penggantinya Abdullah. Itu bangsa Arab itu modelnya seperti itu. Jadi nasab itu dijaga. Kenapa? Karena silsilah keturunan itu sangat mereka jaga. Sampai akhirnya ketika Aminah itu melahirkan anak laki-laki, semua bangsa Arab bangga dengan anak itu. Termasuk kakeknya, bahkan termasuk paman-pamannya. Termasuk pamannya, bahkan termasuk Abu Lahab. Abu Lahab yang nanti benci sekali sama Rasulullah, tapi ketika Nabi Muhammad masih kecil, masih dilahirkan itu, bahagia sekali Abu Lahab itu. Sampai dia itu punya budak perempuan namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu dikirim sama Abu Lahab untuk membantu Aminah dalam proses persalinan. Ketika lahir anak laki-laki, Thuwaibah pulang ngabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya Aminah itu melahirkan anak laki-laki. Saking gembiranya Abu Lahab itu, Thuwaibah itu dimerdekakan gara-gara membawakan kabar Muhammad itu lahir. Setelah dimerdekakan, nanti ada riwayat, walaupun lemah riwayat ini, bahwasanya nanti Allah akan membalas jasanya Abu Lahab karena membebaskan, memerdekakan Thuwaibah, memberikan kabar lahirnya Rasulullah itu dengan seteguk air yang dia minum terakhir kali sebelum masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya, diberikan minum sama Allah Ta'ala. Tapi riwayatnya dikritiki oleh para ulama. Jadi intinya Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat dinanti oleh bangsa Arab. Kenapa? Karena bapaknya, ketenaran bapaknya. Tapi ketika bapaknya itu nggak ada karena anak yatim, akhirnya Rasulullah itu ketika lahir langsung diasuh sama kakeknya, dipopong sama kakeknya, bahkan beliau itu diputari. Dan biasanya zaman dulu itu kalau lahir anaknya orang hebat, itu biasanya ketua suku itu semuanya kumpul, kemudian anaknya itu diputar, kemudian dicium sama ketua suku, kemudian nanti didoakan. Lah Rasulullah itu seperti itu, diputar itu. Sampai akhirnya setelah itu bingung Abdul Muthalib itu mau ngasih nama siapa. Akhirnya setelah itu dia mengatakan, ini karena orang yang sangat dipuji oleh manusia, anak ini, maka saya berikan nama dia dengan Muhammad. Muhammad itu nggak dikenal, namanya Muhammad itu nggak dikenal. Kenapa? Walaupun ada sebagian juga khilaf di antara para ulama, ada nggak orang yang namanya Muhammad sebelum Rasulullah? Ada yang mengatakan ada, karena ada beberapa riwayat itu atau sejarah itu ada orang namanya Muhammad, tapi nggak dikenal. Sehingga seakan-akan kayak nama yang nggak dikenal, karena bangsa Arab itu namanya itu semuanya sama. Orang yang namanya, misalkan namanya Ali, Ali banyak sekali lah itu. Soleh banyak sekali kan itu. Sampai terkadang ada orang nama dia, bapak, kakeknya namanya sama semua. Muhammad bin Muhammad, itu banyak orang Arab seperti itu. Sedangkan nama Muhammad itu di waktu itu jarang sekali dikenal, sehingga ibaratnya kayak nggak ada orang namanya Muhammad, saking nggak dikenalnya. Setelah itu Abdul Muthalib memberikan nama kepada Rasulullah itu namanya Muhammad. Yang lebih dikenal itu nama Ahmad. Kalau nama Ahmad itu lebih dikenal di bangsa Arab. Nah itu Nabi Isa itu ketika mengabarkan kepada Bani Israel tidak mengabarkan namanya itu Muhammad, tapi namanya siapa Nabi yang akan datang di akhir zaman itu, namanya Ahmad. Karena bahwa nama Ahmad lebih familiar lah di zaman itu daripada nama Muhammad. Kalau Muhammad gak dikenal, sehingga ya sama saja antara Muhammad dan Ahmad ya sama, tidak ada bedanya. Sehingga diberikan namanya itu namanya Muhammad.
Setelah itu juga ada riwayat juga terjadi khilaf juga di antara para ulama apakah Rasulullah itu diakikoi atau tidak. Khilaf di antara para ulama karena riwayatnya ada yang lemah, tapi Rasulullah itu belum diakikoi karena zaman itu nggak dikenal namanya akikah, nggak dikenal namanya akikah. Setelah itu Rasulullah itu nanti akikah ketika beliau itu masuk diangkat jadi nabi. Tapi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Jadi intinya Rasulullah nanti dilahirkan, dan ketika dilahirkan itu Rasulullah itu dirawat sama ibunya, demikian juga dirawat sama kakeknya, tapi tidak lama. Kenapa? Karena kebiasaan bangsa Arab itu, ibu itu merawat cuma beberapa pekan. Kalau lama-lamanya bulan, itu sudah paling lama ibu kandungnya itu. Kebiasaan orang Arab itu apa? Mereka itu akan mencarikan ibu susuan. Supaya apa? Supaya anak itu cepat dewasanya, supaya nggak terlalu dimanja sama ibunya. Akhirnya apa? Biasanya ini nanti orang-orang pedalaman, bukan orang kota. Kalau Mekah, Madinah itu kan kota. Mekah itu kan kota karena pusat wisatawan kan itu, kota. Biasanya kalau di kota itu bahasa Arabnya kacau, rusak bahasanya Arab itu karena pendatang. Maka budayanya orang zaman dulu itu, nanti orang-orang pedalaman itu kalau pengen cari kerjaan, nggak punya kerjaan itu, mereka datang ke kota dengan mengambil anak-anak yang mereka bawa ke kampung untuk disusui sama mereka. Sehingga mereka itu biasanya kayak gitu. Maka waktu itu ada rombongan dari Bani Sa'ad, ada kabilah dari Bani Sa'ad, rombongan wanita-wanita yang punya anak datang ke kota untuk ngambil anak-anak yang mau disusui. Nah, ketika masuk ke Mekah, rombongan ini termasuk rombongan itu namanya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini termasuk dari rombongan itu. Halimah ini termasuk orang yang paling miskin di antara mereka. Bahkan dia itu kendaraannya itu paling kurus, yaitu keledainya itu paling kurus, sehingga dia itu paling terlambat, paling akhir. Yang lain sudah jalan cepat, dia itu paling akhir, sampai akhirnya berhenti. Keledainya itu nggak mampu membawa Halimah, itu nggak mampu. Kan biasanya orang yang nyusu itu yang punya anak, yang punya bayi, sehingga punya ASI kan. Akhirnya orang ketika sampai ke Madinah, ke Mekah itu, banyak anak-anak itu kan banyak yang baru dilahirkan itu. Semuanya itu lari dari Muhammad, tidak mau ngasuh Muhammad. Kenapa? Anak yatim, gak punya uang ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada seorang pun yang mau ngasuh Muhammad itu. Ketika sampai ke Muhammad, bapaknya ada nggak ada, pindah. Sampai akhirnya apa? Setiap ibu itu sudah mendapatkan anak-anak susuan, tinggal Muhammad. Ketika Halimah itu sampai, sudah nggak ada lagi anak yang mau diasuh, sudah habis. Pilihannya cuma Muhammad saja. Akhirnya dengan berat hati, walaupun nggak ada pilihan yang lain, Muhammad itu dibawa. Tapi kan orang miskin yang nggak apa-apa, nggak punya imbalan banyak kan, orang miskin, orang yatim gitu, nggak punya orang tua, nggak punya bapak. Tapi subhanallah ketika ngambil Nabi Muhammad itu masih bayi itu, barokahnya itu kelihatan. Sampai Halimah itu ketika menggendong Rasulullah kemudian dibawa pulang itu, asinya itu waktu itu Halimah itu nggak banyak. Itu pun nggak cukup untuk minum bayinya sendiri. Tapi ketika dipopong, Rasulullah itu dipopong, langsung asinya itu penuh. Kemudian ketika naik kendaraannya itu, yang tadinya kendaraannya Halimah itu paling terlambat, ketika Rasulullah itu taruh di atasnya, kendaraannya Halimah itu paling cepat sampai ke kampungnya. Setiap Halimah itu mengembala kambing, yang lain kambing-kambing itu nggak dapat makanan, Halimah itu paling banyak mendapatkan makanan kambingnya itu. Barokahnya luar biasa. Rasulullah itu barokah, sehingga Halimah itu senang merawat Rasulullah ini, dianggap kayak anaknya sendiri. Nanti setelah itu Rasulullah itu hidup bersama Halimah, dan Halimah itu punya suami, sehingga Rasulullah itu punya bapak dan ibu susuan. Sosok bapak dan ibu itu nggak pernah lepas dalam diri Rasulullah SAW, walaupun bapak kandungnya sudah meninggal. Nanti Rasulullah ya bermain seperti anak-anak di sana, sampai ketika umur 4 tahun. Nanti umur 4 tahun itu Nabi Muhammad sedang bermain-main sama anak-anak di sana. Tiba-tiba datang malaikat Jibril membawa ember dari emas diisi air zam-zam, air zam-zam yang sudah dicampuri dengan hikmah dan rahmat. Setelah itu Nabi Muhammad yang masih kecil itu dibanting, kemudian dibedah dadanya. Ketika dibedah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya, dicuci. Nanti ada daging yang nempel, dicabut, kemudian dilempar. Itu adalah syahwat. Setelah itu dijahit. Anak-anak kecil itu langsung pulang kepada Halimah. Wahai Halimah, anak kamu dibeleh sama orang, sembelih sama orang. Akhirnya Halimah langsung pergi ke sana, mendapatkan Nabi Muhammad itu sudah berbaring, berkeringat Rasulullah itu. Ketika dibuka dadanya itu ada bekas jahitan. Akhirnya Halimah itu ketakutan kalau Muhammad itu nanti meninggal, maka Halimah itu membawa pulang Nabi Muhammad ke ibunya. Akhirnya dibawa pulang ke Mekah lagi.
Berarti setelah 4 tahun bersama Halimah, Nabi Muhammad itu berjumpa dengan ibunya lagi. Ketika sudah sampai ke ibunya, dirawat sama ibunya, tapi tetap ibunya itu orang miskin karena suaminya sudah meninggal. Akhirnya suatu ketika Rasulullah itu atau ibunya Rasulullah itu, Aminah itu pengen melihat kuburan suaminya, yaitu pengen berkunjung kepada Madinah. Maka berangkatlah ke Madinah Nabi Muhammad bersama ibunya, bersama Ummu Aiman, budaknya Abdullah bersama kakeknya Abdul Muthalib juga ikut menyertai. Sampai ke Madinah, di sana beberapa lama tinggal di Madinah karena kumpul sama keluarga besar dan dikenalkan ini anak Abdullah namanya Muhammad, dikenalkan sama mereka. Nanti ketika pulang, ketika Rasulullah umurnya itu 6 tahun, pulang di pertengahan jalan itu ibunya meninggal. Berarti meninggal ketika Rasulullah itu umur 6 tahun. Akhirnya setelah itu ibunya itu dimakamkan di pertengahan jalan, nggak sampai ke Madinah, dimakamkan di situ. Setelah itu Rasulullah pulang ke Mekah dalam kondisi Rasulullah sudah nggak punya bapak dan ibu. Akhirnya setelah itu Rasulullah diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib sayang sekali sama putranya. Tapi rupanya Abdul Muthalib gak lama setelah itu Abdul Muthalib juga meninggal dunia ketika Rasulullah umur 8 tahun. Ketika umur 8 tahun Rasulullah sudah gak punya bapak, gak punya ibu, gak punya kakek. Setelah itu Rasulullah diasuh sama paman kandungnya beliau. Istilah namanya paman kandung. Paman itu nanti ada 3, ada paman kandung, ada paman sebapak, paman seibu. Paman itu namanya Am itu ada 3 itu. Lah Rasulullah itu punya paman kan banyak. Karena kan anaknya Abdul Muthalib itu yang laki-laki saja 10. Berarti Rasulullah itu punya paman 9. Ya, punya paman 9. Lah paman 9 itu yang paman kandungnya Rasulullah, yaitu berarti saudara kandungnya Abdullah. Saudara kandungnya Abdullah itu cuma 1, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu saudara kandung, yaitu saudara sebapak dan seibu sama Abu Thalib itu. Sedangkan yang lain ada Hamzah, ada Abbas, yang lain itu namanya paman sebapak. Itu maksudnya apa? Saudaranya sebapak Abdullah. Tapi lain ibu, beda ibu. Tapi yang sekandung itu cuma Abu Thalib. Maka yang berhak merawat itu adalah Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib yang mengambil Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib itu orang ketua kabilah karena pengganti Abdul Muthalib ya bapak pamannya beliau itu Abu Thalib karena paling tua. Abu Thalib ini tokoh kabilah besar, tetapi dia itu orang miskin dan banyak anak. Sehingga Rasulullah SAW itu dari awal nggak mau mengganggu, tidak mau merepotkan pamannya. Padahal pamannya itu cinta sama Nabi Muhammad melebihi putra-putranya sendiri. Sampai Abu Thalib itu punya kursi di bawah Ka'bah, tempat duduk, tempat santai di situ. Nggak ada seorang pun yang boleh duduk di situ, hatta anaknya sendiri. Suatu ketika Nabi Muhammad masih kecil itu duduk di situ, orang-orang pada mau menyingkirkan itu. Abu Thalib mengatakan jangan, orang ini akan jadi orang besar nantinya orang ini. Sehingga dari kecil itu sudah orang itu tahu siapa Nabi Muhammad itu, orang akan jadi orang besar ini. Maka sejak umur 8 tahun Nabi Muhammad itu diasuh sama paman beliau. Paling itu orang yang paling berjasa untuk Nabi Muhammad itu siapa? Pamannya. Kenapa? Karena dari umur 8 tahun sampai Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun. Dari menikah sampai Rasulullah jadi Nabi umur 40 tahun. Menjadi Nabi sampai Rasulullah berdakwah sampai sebelum hijrah itu. Paman beliau meninggal sampai 53 tahun. Itu yang merawat beliau dan menjaga beliau itu pamannya. Sampai puluhan tahun itu Abu Thalib itu menjaga Rasulullah SAW. Sehingga bahwa dari kecil itu Nabi Muhammad itu sudah biasa hidup susah. Akhirnya bahwa Rasul itu bekerja. Sejak umur 8 tahun itu sudah mulai bekerja. Kerjanya apa? Dia itu menggembala kambing orang. Jadi kambingnya orang dia sebagai pegawai mengembalakan, nanti pulang dapat upah. Itu sudah biasa dikerjakan sama Rasulullah. Akhirnya nanti ketika umur 12-an tahun itu Rasulullah itu diajak dagang sama Abu Thalib. Diajak dagang, berjalan dagang. Awal kali perdagangan itu ketemu sama seorang pendeta nanti namanya Buhairah. Pendeta namanya Buhairah. Pendeta Buhairah itu dia itu seorang Kristen, pendeta. Faham sekali tanda-tanda Nabi itu sudah bermunculan, Nabi akhir zaman itu. Dia melihat ada tandanya itu pada sosok namanya Muhammad ini. Akhirnya Abu Thalib itu bersama rombongan dagang, di situ ada juga Nabi Muhammad diajak ikut itu, dipantu sama Buhairah. Akhirnya suatu ketika tandanya jelas kenabian itu ada pada dia. Akhirnya dipanggil Abu Thalib dan rombongan dagang itu dipanggil ke rumahnya Buhairah. Setelah itu tanya, siapa pemimpin kalian? Abu Thalib mengatakan saya. Ini anak ini siapa? Orang yang paling dekat sama dia itu. Nah, Abu Thalib mengatakan saya, ini anak saya.
Setelah itu mengatakan, wahai Abu Thalib, pulanglah kamu. Jangan sampai ini anak kamu Muhammad ini sampai ke Syam, nanti ketemu sama orang Yahudi, dibunuh dia itu. Akhirnya ditanya, kenapa? Saya tidak melihat dia itu kecuali Nabi. Tanda-tanda ada semua pada dia. Akhirnya ditanya, tandanya apa? Yang pertama, saya melihat dia kalau berjalan melewati batu dan pohon, batu pohon itu semuanya mengucapkan salam kepada dia. Dan saya melihat dia itu kalau berjalan kemana-mana itu ditutupi sama awan dari atas. Dan saya melihat tanda-tanda itu lengkap pada dia, wajahnya, auranya, sampai akhirnya dibuka. Di punggungnya itu ada daging yang nonjol, ini stempel kenabian ada. Setelah itu dilihat tangannya, kemudian mengatakan, jelas ini Nabi. Ya Abu Thalib, pulang kamu, pulang. Jangan sampai ketahuan sama orang Yahudi, nanti akan dibunuh sama orang Yahudi. Akhirnya setelah itu dibawa pulang. Sampai akhirnya nanti mulai dagang itu ketika ketemu dengan Khadijah. Rasulullah mulai dagang lagi ketika ketemu sama Khadijah. Tetapi Rasulullah itu menjadi bukan karyawannya, tapi Rasulullah itu kasih modal. Khadijah itu biasanya kayak itu, ngasih modal sama orang untuk dagang. Dan Rasulullah itu ketika dagang, yaitu sebagai pekerjanya Khadijah lah, barokahnya luar biasa. Sampai akhirnya nanti Rasulullah itu nanti menikah dengan Khadijah. Dan yang menikahkan pun ya pamannya Rasulullah SAW itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu nanti menikah dengan Khadijah ketika umur 25 tahun. Dalam pernikahan ini Rasulullah itu nanti memiliki banyak anak. Dan hampir semua anaknya Rasulullah itu ya dari Khadijah. Rasulullah itu nanti dari Khadijah itu memiliki 6 anak. Dari Khadijah itu nanti Rasulullah memiliki 6 anak, 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Dan Rasulullah ketika Khadijah itu masih hidup, Rasulullah itu tidak pernah menikah dengan laki-laki dengan perempuan yang lainnya. Sampai akhirnya nanti ketika Khadijah meninggal, karena yang menjaga dia itu termasuk Khadijah, menjaga Rasulullah itu. Sehingga orang yang paling berperan akan dakwahnya Rasulullah itu 2. Yang pertama pamannya beliau, yang kedua istrinya beliau, Khadijah ini. Sehingga Rasulullah itu cintanya sama Khadijah nggak bisa digantikan. Aisyah itu nanti yang membuat Aisyah itu cemburu itu karena Khadijah. Padahal Aisyah nggak pernah berjumpa dalam pernikahan itu bersama Khadijah. Tapi Aisyah itu cemburu sekali sama Khadijah itu. Kenapa? Rasulullah itu nggak bisa melupakan jasanya Khadijah. Sehingga wanita yang paling berjasa sama Rasulullah ya Khadijah. Sehingga nanti dibahas sama para ulama, antara Khadijah dan Aisyah itu lebih mulia siapa? Khilaf panjang di antara para ulama itu. Kenapa? Karena semuanya punya kelebihan masing-masing. Maka pendapat yang paling kuat kita lihat, kalau dilihat dari awal Islam, perjalanan Islam itu, di awal-awal itu Khadijah lebih mulia daripada Aisyah. Tapi kalau dilihat dari akhir perjuangan Islam itu, Aisyah lebih mulia daripada Khadijah, karena Aisyah yang menyebarkan ilmunya Rasulullah. Hampir sepertiga sunnah hadisnya Rasulullah itu yang punya Aisyah. Sehingga nanti para ulama semua, hatta para sahabat belajarnya sama Aisyah. Yang menyebarkan ilmunya Rasulullah yang nanti Aisyah ini. Nah pas di tahun Khadijah meninggal dunia, di tahun itu juga pamannya itu meninggal. Sehingga di tahun yang sama, sehingga itu dinamakan dengan Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Karena istrinya meninggal, demikian juga setelah itu pamannya meninggal juga. Sehingga Rasulullah sudah nggak punya benteng lagi. Pamannya yang menjaga sudah nggak ada, istri yang mendukung beliau sudah nggak ada. Sehingga orang kafir Quraisy semakin keras nanti memusuhi Rasulullah. Setelah itu baru diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Tapi nanti sebelum hijrah itu Rasulullah menikah. Sebelum hijrah itu nanti Rasulullah menikah dengan beberapa wanita, sampai akhirnya nanti Rasulullah itu menikah dengan wanita yang banyak. Istrinya Rasulullah, kalau kita sedikit bicara masalah istrinya Rasulullah itu nanti menikah, dan pernikahan itu langgeng sampai menjadi istri yang sah, terus berjalan itu. Itu Rasulullah itu menikah dengan 11 istri. 11 istri. Nanti ada wanita-wanita yang dinikahi sama Rasulullah tapi dicerai. Ada yang diceraikan. Rasulullah juga punya budak. Punya budak-budak yang dimiliki bukan dari jalur pernikahan, tapi karena kepemilikan. Sedangkan istrinya Rasulullah itu semuanya jumlahnya 11. 11 itu 6 itu dari Quraisy. Yang 6 itu Quraisy. Kemudian 4 itu dari selain Quraisy, orang Arab, tapi bukan Quraisy. Kemudian Rasulullah juga punya istri yang bukan orang Arab. Ya, Rasulullah juga punya istri selain orang Arab. Jadi 6 itu Quraisy, kemudian 4 itu orang Arab yang selain Quraisy, kemudian 1 orang yang bukan dari orang Arab. Sehingga jumlahnya 11. 6 itu Quraisy,
kemudian 4 itu Arab tapi bukan Quraisy, kemudian ada 1 itu yang bukan dari Quraisy. Istri Rasulullah yang dari Quraisy, namanya Quraisyiyah, wanita-wanita Quraisy, itu nanti ada 6. Yang pertama namanya Khadijah binti Khuwailid, itu istri pertamanya Rasulullah. Kemudian yang kedua Saudah binti Zam'ah, istri yang kedua yang dinikahi sama Rasulullah yang kedua. Kemudian yang ketiga Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah itu dinikahi sejak di Mekah, tetapi Rasulullah belum bercampur sama Aisyah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Nanti ketika Aisyah sampai ke Madinah baru dibangun keluarga sama Rasulullah. Kemudian yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat, yang kelima Ummu Salamah. Kemudian yang keenam Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan, berarti saudari kandungnya Muawiyah. Saudari kandungnya Muawiyah. Nah, berarti ini 6 ini dari Quraisy. 6 orang itu dari Quraisy. Kemudian Rasulullah juga memiliki istri yang bukan dari Quraisy tapi orang Arab. Orang Arab tapi bukan Quraisyiyah. Ada 4. Yang pertama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Kemudian yang kedua Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah bintil Harith. Kemudian yang ketiga Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang keempat Maimunah bintil Harith. Maimunah. Itu 4, itu dari orang Arab tapi bukan Quraisy. Kemudian Rasulullah juga punya 1 istri bukan orang Arab tapi orang Bani Israel, orang Yahudi. Rasul itu punya istri 1 dari Yahudi, namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, orang Yahudi. Karena kabilah Yahudi itu ditaklukkan sama kaum muslimin, sampai akhirnya ketua sukunya itu mati, meninggal. Maka putrinya ketua suku itu ditangkap jadi tawanan. Tapi setelah itu dibebaskan sama Rasulullah, kemudian dinikahi menjadi istrinya Rasulullah. Ini berarti kalau kita lihat berarti 11. Nah, 11 ini nanti Rasulullah itu masih punya budak juga. Budak beliau yang paling terkenal itu namanya Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah itu dari orang Mesir, hadiah dari Raja Iskandaria. Hadiah dari Raja Iskandaria. Jadi Raja Iskandar, Raja Mesir itu, ketika sampai suratnya Rasulullah kepada dia, bangga sekali dengan Rasulullah walaupun nggak masuk Islam. Setelah itu memberikan hadiah kepada Rasulullah. Hadiahnya pedang, kemudian kendaraan, kemudian harta, kemudian juga diberikan hadiah budak perempuan. Budak perempuan. Perempuan itu namanya Maria Qibtiyah. Nanti Rasulullah itu bersama dengan budak perempuan ini, Maria Qibtiyah itu, nanti Rasulullah punya anak laki-laki juga, namanya Ibrahim. Tapi tetap status Maria itu budak, tidak dimerdekakan sama Rasulullah, tapi statusnya budak. Nah, dari istrinya Rasulullah yang 11 itu yang dinamakan dengan Ummahatul Mukminin. Yang dinamakan dengan Ummahatul Mukminin, ibunya semua orang yang beriman itu 11 itu. Jadi semua istrinya Rasulullah itu nanti dapat gelar namanya Ummahatul Mukminin. Dan Ummahatul Mukminin ini ada 2 orang yang meninggal ketika Rasul masih hidup. Ada 2 orang yang meninggal ketika Rasul itu masih hidup. Yang pertama Khadijah, meninggal dunia di awal-awal. Kemudian yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah meninggal. Berarti maka Rasulullah itu ketika meninggal dunia, istri beliau yang tersisa itu 9. Istri beliau yang tersisa 9. Maka sering kita namakan Rasulullah itu meninggalkan 9 istri. Iya, 9 istri yang masih hidup. Tapi ada 2 istri yang masih menjadi istrinya Rasulullah tapi sudah meninggal dunia. Itu kalau istri-istrinya Rasulullah SAW. Kemudian kita sedikit belajar tentang anaknya Rasulullah. Kita sedikit pelajari tentang anaknya Rasulullah, supaya kita melihat tentang keluarganya beliau sedikit. Rasulullah itu nanti punya 7 anak. 7 anak. Yang 1, kebanyakan anak atau 6 anak itu dari 1 istri, namanya Khadijah. Sedangkan yang satunya itu bukan dari istrinya Rasulullah, tapi dari budaknya, namanya Maria Qibtiyah. Dan semua istrinya Rasul itu nggak ada yang punya anak. Dan itu memang sudah Allah takdirkan seperti itu. Dan semua anak laki-laki Rasulullah nggak ada yang hidup sampai dewasa. Semuanya meninggal ketika masih kecil.
Dan semua putrinya Rasulullah itu hidup sampai dewasa, sampai menikah, sampai mendapatkan zaman Islam, masuk Islam mereka itu. Tapi 3 meninggal dunia ketika Rasul masih hidup, yang 1 yang tersisa. Nah, itu Nabi Muhammad nanti meninggal dunia cuma meninggalkan 1 anak saja, yaitu Fatimah. Dan Fatimah rupanya umurnya nggak lama juga, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah itu juga meninggal dunia. Ini anak-anaknya Rasulullah. Kita sedikit pelajari sedikit satu persatu. Anak laki-laki Rasulullah itu ada 3. Anak perempuan Rasulullah itu ada 4. Berarti Rasulullah itu punya 7 anak. Anak yang pertama, yang paling tua, yang pertama itu namanya Qasim. Sehingga Rasulullah itu dipanggil dengan julukan Abul Qasim. Abu, yaitu bapaknya si A, itu. Bapaknya si A itu biasanya anak paling tua. Maka Rasulullah itu dinamakan dengan Abul Qasim. Dan Abul Qasim itu dilahirkan sebelum masa kenabian, sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi. Setelah itu rupanya Al-Qasim itu meninggal dunia sebelum selesai masa menyusui, yaitu belum 2 tahun. Sebelum 2 tahun Qasim itu meninggal. Kemudian yang kedua, anak laki-laki yang kedua itu namanya Abdullah. Anaknya namanya Abdullah. Dan Abdullah itu sering dijuluki dengan julukan Tahirul Tayyib, Tahir Tayyib. Sering dijuluki dengan julukan At-Tahir, At-Tayyib. Kenapa? Karena anak yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, sehingga dinamakan dengan Tahir, anak yang suci, karena dilahirkan di zaman kenabian Rasulullah. Tapi dia pun juga meninggal dunia ketika masih kecil. Meninggal dunia ketika dia itu, yaitu Abdullah itu masih kecil. Kemudian putra beliau laki-laki yang ketiga Ibrahim. Tapi Ibrahim itu dari Maria Qibtiyah. Kalau Ibrahim itu satu-satunya anak yang bukan dari Khadijah. Dan dia itu, yaitu Ibrahim itu dilahirkan pada tahun 8 Hijriah. Berarti Rasulullah itu sudah tua sekali itu. Rasulullah sudah sepuh sekali itu. Tahun 8 Hijriah. Rasulullah itu senang sekali ketika memiliki anak laki-laki. Sampai akhirnya dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama dengan nama kakek buyut paling tinggi, yaitu Ibrahim. Kemudian nanti rambutnya itu ditimbang. Kemudian Rasulullah sedekah. Rasulullah berharap ini yang bisa melanjutkan nasab beliau. Bin-binnya itu Rasulullah punya anak laki-laki. Tapi qadarullah umur 18 bulan anaknya itu meninggal. 18 bulan dan meninggalnya itu di pangkuan Rasulullah. Sampai Rasulullah itu menyaksikan langsung bagaimana sakratul maut anaknya itu. Sampai akhirnya ketika meninggal Rasulullah pun menangis. Dan bertepatan dengan Ibrahim itu meninggal, bertepatan itu juga gerhana matahari. Gerhana matahari, sehingga banyak orang menganggap matahari itu gerhana karena meninggalnya putranya Rasulullah. Akhirnya nanti Rasulullah itu berdiri di atas mimbar mengingatkan, matahari itu dan rembulan itu gerhana bukan karena seseorang lahir atau seseorang meninggal, tapi itu murni kehendak Allah Ta'ala. Dan akhirnya Rasulullah sedih sekali ketika Ibrahim itu meninggal. Berarti Rasulullah itu nanti punya 3 anak laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Nah itu Rasulullah itu sedih sekali. Kenapa sedih itu? Karena nggak punya anak laki-laki yang melanjutkan nasab beliau. Oleh karena itu nanti orang-orang kafir Quraisy mencaci maki Rasulullah itu dengan julukan Abtar. Seperti Abu Jahal mengatakan, "Utruku Muhammad, biarkan saja Muhammad ngomong seenaknya tentang Tuhan kita. Fa innahu huwa Abtar." Dia itu kan Abtar, nggak punya anak laki-laki, maksudnya itu nggak punya anak laki-laki, sehingga nanti bin-binnya terputus, dia nggak punya seperti itu lagi gitu. Rasulullah itu sedih kalau mendapatkan julukan Abtar. Akhirnya Rasulullah itu dibombong sama Allah Ta'ala, dihibur sama Allah Ta'ala dengan diturunkan inna syani'aka huwal abtar, ya, kami akan angkat nama engkau wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Enggak apa-apa wahai Muhammad, tenang saja itu. Kamu enggak punya anak laki-laki, nasab kamu enggak ada, enggak apa-apa itu. Kami akan warafa'na laka dzikrak, akan kami angkat penyebutan engkau wahai Muhammad, tenang saja. Tapi kamu diangkat namanya itu bukan karena bin-bin itu, bukan, karena disandingkan dengan Allah Ta'ala, lebih tinggi lagi. Sehingga tidak disebut nama Allah kecuali Nabi Muhammad itu disandingkan namanya itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci maki engkau Muhammad, mereka itu orang yang terputus nasab mereka. Kalau kamu tidak wahai Muhammad.
Saking pengennya Rasul itu punya anak laki-laki, sampai Rasul itu mengangkat anak laki-laki nasabnya kepada Nabi Muhammad. Namanya Zaid bin Harithah, budaknya beliau. Sebenarnya bukan budaknya Rasulullah, tapi budaknya Khadijah. Khadijah memberikan kepada Nabi Muhammad. Rasul itu senang sekali sama sama Zaid ini. Zaid bin Harithah itu saking senangnya itu sampai akhirnya diangkat menjadi anak angkat. Setelah itu ada namanya hukum zaman itu, namanya hukum tabani. Tabani itu apa? Saya angkat anak dan nasabnya anak itu kembali ke saya, bin saya. Itu namanya tabani. Setelah itu dihapus, sehingga Zaid itu dulu namanya Zaid bin Muhammad. Karena Rasulullah tetap pengen punya namanya bin Muhammad, itu pengen Rasulullah itu. Tapi setelah itu dihapus. Ud'uhum li abaihim. Allah telah mengatakan, wahai kaum muslimin, panggillah anak angkat kalian dengan nama bapak asli mereka. Ya, tidak ada masalah kalian angkat anak itu boleh itu, tapi jangan sampai binnya itu diganti. Tetap itu saudara kalian, anak angkat kalian itu saudara kalian. Jadi Rasulullah itu tetap tidak memiliki anak yang nasabnya kembali kepada Rasulullah. Dan itu hikmah kenapa seperti itu, supaya tidak ada orang yang hulu. Sedangkan anak perempuan Rasulullah, Rasul itu memiliki 4 anak perempuan. Rasul itu memiliki anak 4, yang perempuan itu 4. Yang pertama namanya Zainab binti Muhammad, Zainab binti Muhammad. Dan itu adalah anak yang paling tua, anak perempuan yang paling tua. Yang nanti menjadi khilaf di antara para ulama itu, Zainab itu lebih tua atau Qasim yang paling tua. Jadi antara Qasim dan Zainab itu mana yang anak yang pertama, itu khilaf di antara para ulama. Tetapi kita katakan anak laki-laki yang pertama itu Qasim, anak perempuan yang pertama itu Zainab. Zainab itu nanti dilahirkan sebelum zaman kenabian. Sebelum zaman kenabian, tetapi ketika datang zaman kenabian, dia itu masuk Islam bersama bapaknya dan sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Dan Zainab itu nanti dinikahi sama anak paman, berarti sepupunya, yaitu Abul As bin Rabi. Itu kayak sepupunya Rasulullah SAW menikah. Sampai akhirnya nanti Rasulullah itu punya Zainab itu punya anak juga, punya anak 2. Yang pertama namanya Ali, tapi meninggal dunia masih kecil. Kemudian Rasulullah Zainab itu juga punya anak perempuan namanya Umaymah. Umaymah perempuan, dan itu yang sering dibopong sama Rasulullah ke masjid. Sering dibopong sama Rasulullah. Rasulullah sering sekali membopong Umaymah ini. Tetapi rupanya nanti Umaymah juga meninggal dunia. Dan akhirnya ketika tahun 8 Hijriah, Zainab itu meninggal. Zainab itu meninggal ketika tahun 8 Hijriah, dan umur beliau 30 tahun ketika meninggal. Kemudian yang kedua, anak yang kedua itu namanya Ruqayyah. Anak yang kedua itu Ruqayyah. Dilahirkan juga sebelum kenabian. Sebelum kenabian. Sampai akhirnya Ruqayyah itu nanti ikut hijrah ke Habasyah, masuk Islam, kemudian ikut hijrah ke Habasyah. Sampai akhirnya nanti setelah itu ikut hijrah ke Madinah. Dinikahi sama Utsman bin Affan. Dan dari pernikahan itu memiliki anak laki-laki namanya Abdullah. Tetapi Abdullah itu meninggal ketika masih kecil. Setelah itu nanti Ruqayyah itu meninggal ketika perang Badar. Ketika perang Badar meninggal dunia, dan umur beliau 22 tahun. Nanti dikuburkan di Baqi di Madinah. Itu suaminya Utsman bin Affan. Berarti suaminya dia itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika seperti itu, istrinya meninggal, sedih sekali Utsman bin Affan itu. Akhirnya nanti sama Rasulullah dinikahkan sama adiknya. Adiknya Ruqayyah, yaitu namanya Ummu Kulthum. Itu anak Rasulullah perempuan yang ketiga, namanya Ummu Kulthum. Dan Ummu Kulthum itu nanti lahir di awal-awal Islam. Di awal-awal Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi. Dan Ummu Kulthum itu dinikahi sama anaknya Abu Lahab. Dinikahi sama anaknya Abu Lahab, namanya Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab dinikahi. Nanti ketika dinikahi itu, bapaknya itu gak terima, yaitu bapaknya dia, yaitu Abu Lahab itu gak terima, maksa harus diceraikan. Sampai akhirnya nanti kalimat kotor itu keluar dari Abu Lahab. Setelah itu nanti Ummu Kulthum itu dicerai sama suaminya. Dalam kondisi nanti Ummu Kulthum itu cerai, sudah gak punya suami, karena dicerai sama suaminya itu karena paksaan bapaknya. Bapaknya Utbah
yaitu Abu Lahab. Pamannya Rasulullah Abu Lahab itu adalah itu. Tapi karena Rasulullah itu berdakwah Islam, akhirnya benci. Setelah itu disuruh untuk menceraikan istrinya. Akhirnya setelah itu ketika Utsman bin Affan juga istrinya meninggal, kemudian Ummu Kulthum suaminya sudah menceraikan, akhirnya nanti dinikahi, yaitu dinikahkan sama Rasulullah antara Utsman dengan Ummu Kulthum. Setelah itu nanti Utsman itu dinamakan dengan julukan Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena menikah dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu hidup, yaitu dari pernikahan itu setelah itu hidup sampai 6 tahun dan tidak melahirkan anak. Tidak melahirkan anak, kemudian nanti meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah. Kemudian yang terakhir, anak Rasulullah yang terakhir itu, yang perempuan terakhir namanya Fatimah. Fatimah, dan Fatimah itu yang paling kecil, anaknya Rasulullah yang paling kecil. Dan Fatimah itu nanti dinikahkan sama Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Dinikahkan sama Ali bin Abi Thalib. Dan dari pernikahan sama Ali bin Abi Thalib itu nanti Fatimah itu memiliki 4 anak. Fatimah itu memiliki 4 anak. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Yang laki-laki yang paling terkenal namanya Hasan dan Husain. Tetapi Fatimah itu juga punya anak perempuan, yaitu Ummu Kulthum dan Zainab. Ummu Kulthum dan Zainab. Sampai akhirnya nanti Rasulullah itu meninggal dunia dan dia masih hidup. Setelah itu 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, nanti Fatimah itu meninggal juga. Nanti Ummu Kulthum anaknya Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulthum binti Ali, anaknya Ali itu nanti dinikahi sama Umar bin Khattab. Dinikahi nanti sama Umar bin Khattab. Ceritanya terkenal sekali karena Umar itu ingin menyambung hubungan dengan keluarganya Rasulullah SAW. Akhirnya nanti menikah sama Ummu Kulthum itu. Nah, jadi ini sedikit tentang keluarganya Rasulullah SAW. Kalau pamannya Rasulullah, kita bicara sedikit masalah pamannya Rasulullah itu. Pamannya Rasulullah itu semuanya meninggal ketika Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, kecuali 4. Kan pamannya Rasulullah 9 itu pada meninggal sampai Nabi Muhammad jadi nabi. Yang tersisa pamannya masih hidup itu cuma 4 orang. 4 orang itu yang 2 masuk Islam, yang 2 kafir. Yang masuk Islam itu Hamzah, awal-awal Hamzah itu. Tetapi Hamzah meninggal dalam perang Uhud. Kemudian yang kedua Abbas, tapi Abbas itu masuk Islamnya di akhir-akhir. Tapi tetap dia itu alhamdulillah masuk Islam, Hamzah itu. Sehingga pamannya Rasulullah yang masuk Islam itu Abbas, Hamzah dan Abbas. Rasulullah juga punya 2 paman tapi kafir, meninggal dunia dalam posisi kufur. Yang pertama itu Abu Thalib, paman yang merawat beliau sendiri. Sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam Abu Thalib itu. Kemudian Rasulullah juga punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu julukan sebenarnya itu. Kenapa namanya Abu Lahab itu? Karena wajahnya itu merah, sehingga dinamakan dengan Abu Lahab. Dia juga kafir juga, dia tidak mau masuk Islam, bahkan menjadi musuhnya Rasulullah SAW. Dan itu karena pengaruh nama. Sebagian ulama mengatakan karena pengaruh namanya. Karena namanya itu Abdul Uzza dan Abdul Manah, ya, sehingga setelah itu dia itu menjadi seperti itu karena namanya, pengaruh nama. Maka itu kata para ulama, nama itu nggak main-main. Ketika 2 orang ini namanya itu penyembah berhala, hambanya berhala, akhirnya ya dia pun tidak diizinkan untuk masuk Islam. Berbeda dengan Hamzah sama Abbas, namanya beda. Rasulullah nanti juga punya paman dari ibu. Memiliki paman dari ibu, punya bibi juga dari ibu. Dinamakan dengan khol. Kalau ibu itu namanya khol. Kalau paman dari bapak namanya am. Kalau dari ibu itu namanya khol. Dan itu namanya keluarganya Rasulullah SAW. Kalau kita ingin lebih detail lagi, nanti silakan dibaca di kitab Sirah Nabawiyah, itu lebih lengkap lagi tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Nanti insya Allah kita akan bicarakan lebih lanjut tentang mengenal lebih dekat Rasulullah SAW. Kapan beliau itu diangkat menjadi nabi, kemudian diangkat menjadi rasul, apa tanda diangkat dia menjadi rasul, dan nabi itu apa, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.